Halo sahabat pemasyarakatan, berjumpa lagi dengan saya Yola Nur Hasanah dan saya Anissa Cahyani yang akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, unit pelaksana teknis pemasyarakatan Sebogoraya baru saja melaksanakan deklarasi janji kinerja 2022. Ya, peningkatan kualitas pelayanan publik dan komitmen pembangunan zona integritas menjadi salah satu fokusnya. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Sebogoraya deklarasikan janji kinerja tahun 2022 dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cibinong pada Senin 17 Januari 2022. Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh pimpinan tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Bupati Bogor, dan pelaksana tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya serta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat secara virtual. Jadi, saya sampaikan mohon izin kepada teman-teman unit pelaksana teknis yang ada imigrasi dan pemasyarakatan, mohon apa yang sudah diucapkan pada deklarasi janji kinerja tadi, pertama, menjaga kesehatan harus diterapkan. Apalagi COVID-19 ternyata belum usai. Kita ingin memperbaiki pelayanan-pelayanan di seluruh, terutama wilayah kami yaitu Kabupaten Bogor. Bagaimana kita juga ingin bersih dari korupsi dan ingin menjadi zona yang betul-betul memang tidak hanya slogan, tetapi betul-betul kami laksanakan dengan baik dan benar. Berbicara terkait deklarasi janji kinerja bahwa harus dilakukan evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja yang dilakukan di tahun 2021, Bapak Ibu sekalian. Apa-apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang masih menjadi target untuk dicapai. Hari ini kita berada di Lapas Kelas 2 Cibinong beserta unit pelaksana teknis lainnya, ada Gunung Sindur, ada Sentul, ada imigrasi dalam acara deklarasi janji kinerja tahun 2022. Harapannya penandatanganan atau deklarasi janji kinerja ini adalah basic atau fondasi. Yang kedepannya di tahun 2022 kita bekerja tidak auto pilot seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen, tapi bekerja ada rule-nya, ada aturannya, ada targetnya, target kinerjanya, dan mudah-mudahan dengan deklarasi ini target kinerja pada tahun 2022 akan kita capai dengan baik. Informasi menarik lainnya datang dari Lapas Sleman yang baru saja menggelar kegiatan ngaji bareng bersama Dai Kondang Gus Miftah. Kegiatan pengajian ini merupakan bagian dari pembinaan kepribadian dan kerohanian yang diselenggarakan Lapas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sleman menyelenggarakan kegiatan pengajian Jumat 14 Januari 2022. Pengajian tersebut menghadirkan Dai Kondang Gus Miftah bertempat di Masjid Asy-Syifa Lapas Sleman. Pengajian tersebut diikuti oleh petugas pemasyarakatan dan warga binaan Lapas Sleman. Kegiatan pengajian ini merupakan bagian dari pembinaan kepribadian dan kerohanian bagi para warga binaan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat keimanan kepada Tuhan. Pada kesempatan tersebut, Gus Miftah berpesan agar warga binaan terus memperbaiki diri, tak peduli seberapa kelam masa lalunya. Ia mengimbau warga binaan pemasyarakatan tidak mengulangi perbuatan salah yang sudah dilakukan dan bertaubat kepada Tuhan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana baru saja meresmikan sarana asimilasi dan edukasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bandar Lampung. Wali Kota pun menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan pembinaan yang dilakukan di dalam lapas.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana didampingi PLT Kanwil Kemenkumham Lampung meresmikan sarana asimilasi dan edukasi Lapas Kelas 2 Bandar Lampung pada Kamis 13 Januari 2022. Dalam kesempatan tersebut, Eva meninjau kegiatan pembinaan di Rumah Pelatihan Keterampilan Lapas Bandar Lampung, sekaligus melakukan panen sayur kangkung di area sarana asimilasi dan edukasi budidaya sayuran bersama warga binaan. Ia juga memborong hasil karya warga binaan berupa handicraft tepis, sulam usus, aneka kue kering, dan oleh-oleh khas Lampung, keripik pisang mulis crunch, sebagai bentuk dukungan terhadap warga binaan. Tidak hanya itu, ia pun berjanji akan memberikan bantuan dana sejumlah 150 juta rupiah untuk mendukung kegiatan pembinaan warga binaan perempuan di LPP Bandar Lampung. Sahabat pemasyarakatan, untuk menciptakan warga binaan yang produktif, Lapas Perempuan Semarang menggelar pelatihan sulam pita dan bordir bersertifikat. Ya, pelatihan ini digelar bekerja sama dengan Rumah Kebaya Baikunti dan LPKA Lokapita. Guna menciptakan warga binaan yang produktif, Lapas Perempuan Semarang melaksanakan beberapa pelatihan keterampilan bagi warga binaan pada 10 Januari 2022 lalu. Bekerjasama dengan Rumah Kebaya Baikunti dan LPKA Lokapita, Lapas Perempuan Semarang menggelar pelatihan bersertifikasi sulam pita dan bordir bagi 20 warga binaan. Kepala Lapas Perempuan Semarang, Kristiana Hambawani, berpesan agar para warga binaan dapat memanfaatkan pelatihan dengan semaksimal mungkin dan benar-benar menyerap ilmu yang diberikan oleh para instruktur dengan baik. Menurutnya, keterampilan ini akan berguna sebagai bekal warga binaan ketika bebas nanti. Kegiatan pelatihan ini disambut antusias oleh para warga binaan. Tak hanya ilmu, mereka juga memperoleh sertifikat sebagai bukti legal yang nantinya dapat digunakan untuk mencari pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan baru. Mengawali tahun 2022, Lapas Pemuda Tangerang melaksanakan sidak kamar hunian warga binaan. Ya, kegiatan ini merupakan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Mengawali tahun 2022, Lapas Pemuda Kelas 2 Tangerang melaksanakan kegiatan inspeksi mendadak atau sidak di Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan. Sidak dipimpin oleh Kepala KPLP dan dilaksanakan bersama jajaran Kamtib dan Regu Pengamanan. Sidak dilaksanakan di Blok C dan F. Dari kegiatan sidak tersebut, petugas mengamankan beberapa barang yang dinilai dapat membahayakan dan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melaksanakan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di kamar hunian agar semua warga binaan merasa nyaman dan aman. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Untuk menutup perjumpaan kali ini, kita akan menyaksikan penampilan band dari Lapas Perempuan Malang. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, tetap ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana, dan anak didik pemasyarakatan. Pola pembinaan narapidana dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis dan terarah, dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal hidup mandiri, dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Malang sebagai UPT Pembinaan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga binaan pemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan diri dan potensi, agar setelah nanti bebas mereka dapat menjadi insan yang lebih baik, berbudi luhur, dan berguna bagi masyarakat dan bangsa. Hanya kemerdekaan fisik mereka saja yang terbelenggu. Namun, pemikiran, kreativitas positif warga binaan kami dapat terbang jauh menembus semua keterbatasan.
Aku telah jauh dari jalanmu, berat ku rasa langkah diri, sakit hatiku tak terberi. Kesenangan dunia telah jatuhkanku